Selain tempat-tempat rekreasi dan hiburan, tempat yang menyediakan fasilitas untuk berekreasi seperti Creative Hub turut terkena dampak COVID-19. Situasi pandemi yang dihadapi dunia ini membuat Rumah Sanur Creative Hub terpaksa meniadakan kegiatan yang merupakan perkumpulan massa, seperti diskusi umum, konser, dan kegiatan lainnya. Padahal kegiatan tersebut merupakan salah satu fungsi penting dari Rumah Sanur. Tercatat di tahun 2019 kemarin, Rumah Sanur merupakan tuan rumah bagi setidaknya 400 acara yang bekerja sama dengan lebih dari 200 organisasi dan mendatangkan lebih dari 6.000 pengunjung. Namun dengan ditiadakannya kegiatan tersebut di masa pandemi ini, pihak Rumah Sanur merasa kesulitan untuk mempertahankan operasional tempat tersebut. Selain itu, pihak Rumah Sanur juga terpaksa merumahkan karyawannya. Co-Director Rumah Sanur Creative Hub, Rudolf Detu menjelaskan, salah satu upaya yang dilakukan oleh pihak Rumah Sanur agar tempat ini tetap beroperasi, yakni dengan menggalang donasi. Penggalangan donasi ini memiliki target yang tidak sedikit, dengan tujuan agar Rumah Sanur Creative Hub bisa bertahan paling tidak hingga awal tahun depan. Rumah Sanur memang semenjak berpulangnya Ayib Budiman, yang notabene adalah Rumah Sanur ini adalah bayinya dia ya. Jadi orang yang berada di balik lahirnya Rumah Sanur itu enggak. Jadi ketika dia berpulang di bulan Maret, ini Rumah Sanur ini fondasi utamanya ini runtuh gitu. Jadi ada 4 atau 3 yang masih bertahan, tapi yang kecil-kecil. Ini yang kita berusaha bertahan. Lagi reot gitu, tiba-tiba COVID datang. Akhirnya jadi masalahnya jadi double gitu. Akhirnya kita mau nggak mau, suka nggak suka harus meliburkan staff. Terus kita tapi kami tetap buka. Cuman untuk bertahan terus seperti ini kan karena Rumah Sanur itu sumber penghasilannya, salah satu sumber penghasilan utama adalah pengumpulan massa, bikin konser, diskusi, restoran, coffee shop, ada bikin kelas-kelas kecil di ruang-ruang tertentu gitu, di ruang-ruang di belakang. Itu langsung hilang nih kita. Nah, jadi sekarang ini kita sangat kesulitan, sama seperti tempat-tempat lain, sangat kesulitan untuk menjalankan ini secara operasional. Dan salah satu yang kita lakukan, salah satu langkah urgensi yang kita lakukan adalah dengan crowdfunding. Dan sejauh ini bagus sekali sambutannya, dan juga kami nggak bilang bahwa kami tidak akan bisa bertahan. Kami bilang ini memang lagi kami kesulitan segala macam, dan akan dimudahkan jika kami tidak harus jungkir balik untuk bayar listrik gitu. Jadi selain crowdfunding ini, saya juga masukin proposal ke beberapa tempat gitu. Paling tidak ini kita crowdfunding yang beberapa ratus juta yang kita coba capai itu untuk bertahan sampai awal tahun depan. Ide yang seperti ini tidak baru ya. Awalnya ini apa istilahnya, kalau bahasa Inggrisnya reward, ganjaran. Jadi sistem ini sepertinya awalnya itu di luar negeri ada dari kayak organisasi seperti mirip kayak kita bisa gitu, GoFundMe namanya. Jadi maksudnya kan agar lebih menarik orang-orang itu, jadi kamu nggak cuma sekedar nyumbang aja, sekalian tetap menjalin hubungan baik sama mereka gitu. Dan yang kami lakukan ini adalah memang ganjaran-ganjaran yang kami beri memang disesuaikan dengan identitas atau image Rumah Sanur gitu. Jadi ada band, ada melukis, menjadikan mereka bagian dari identitas Rumah Sanur gitu. Kalau dari saya sih Rumah Sanur
menurut saya seharusnya dari pihak pemerintah yang lebih, karena Creative Hub ini kan sebuah negara ini kan sibuk ngomongin ekonomi kreatif, tapi negara atau pemerintah setempat tidak pernah benar-benar melakukan hal-hal real untuk mendukung ekonomi kreatif tersebut. Palingan sekedar mengklaim aja, oh ini Rumah Sanur ini sentra ekonomi kreatif gitu. Tapi ketika kami sedang goyah seperti itu, bentuk dukungan atau seperti ini nggak ada sama sekali gitu. Tapi ketika kita lagi jalan bagus segala macam, ada kunjungan siapa, ini contoh dari ekonomi kreatif gitu. Yang harapan saya sih pemerintah negara lebih banyak turun tangan dan melakukan langkah real dalam memastikan ekonomi kreatif ini memang benar seperti gembar-gembor mereka. Meski saat ini Rumah Sanur tidak terbuka untuk kegiatan umum, namun kini Rumah Sanur menjadi markas oleh organisasi-organisasi yang melakukan aksi sosial seperti pendistribusian paket sembako untuk warga. Tempatnya yang luas membuat proses pembagian sembako masih memungkinkan untuk menerapkan physical distancing. Yuk, subscribe akun YouTube resmi Nusa Bali. Jangan lupa like, tinggalkan komentar, share link, dan aktifkan tanda loncengnya. Dapatkan informasi terkini seputar Pulau Dewata hanya di Nusa Bali TV.